Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Video kali ini merupakan episode kedua ya untuk seri tutorial JavaScript. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai sintak di JavaScript. Jadi basic sintak yang digunakan di JavaScript. Untuk memulainya, saya akan buka dulu ya terminalnya. Saya sudah terbuka terminalnya. Dan saya akan masuk ke direktori tutorial kita. Saya dari direktori C, JavaScript tutorial ya. Kemudian saya akan membuat direktori baru yaitu sintak. Ini ya. Kemudian saya akan masuk ke direktori sintak ini. Nah, saya akan clear screen ya. Nah, saya akan menggunakan Neovim. Nah, Neovimnya akan saya buka dengan Neofed ya. Neofed seperti ini ya. Nah, Neofed ini adalah sebuah GUI view untuk Neovim. Jadi, teman-teman bisa menggunakan ini. Contohnya ini kalau misalkan saya buka Neofed-nya seperti ini tampilannya ya. Tuh sama dengan teman-teman misalkan buka di sini menggunakan Neovim, Nvim. Seperti ini juga sama ya, cuman kalau yang di sini langsung di terminalnya. Yang tadi saya muncul GUI-nya. Nah, teman-teman kalau mau sama mengikuti saya menggunakan Neofy, teman-teman tinggal buka ini Chocolatey. Nah, nanti teman-teman tinggal search di sini Neofy. Nah, saya menggunakan yang ini ya, yang versi 0.10.3. Nah, teman-teman tinggal copy sintak yang ini, kemudian jalankan di terminal ya. Tapi terminalnya harus administrator ya, run as administrator. Nah, nanti jalankan, saya tinggal tunggu. Nanti kalau sudah selesai install, tinggal dipanggil di sini. Nah, di sini saya sudah menggunakan alias. Nah, saya ketika menekan N di sini, maka sama dengan menekan Neofeed. Jadi sama ya, teman-teman tinggal gunakan alias di PowerShell-nya kalau misalkan menggunakan PowerShell ya. Nah, di sini saya akan buka menggunakan Neofeed ya. Ini akan saya buka. Nah, sudah terbuka. Oke, kita akan masuk ke direktorinya. Oke, ini sidebar-nya sudah terbuka. Seperti ini, saya akan menekan A untuk membuat file baru. Saya akan membuat file index.html karena kita akan membuka JavaScript atau menjalankan JavaScript ini di browser ya. Jadi kita akan menyematkan file HTML-nya. Oke. Kemudian akan saya tekan A lagi, saya akan membuat file folder JS, kemudian backslash. Di sini saya akan menambahkan script.js. Nah, ini kalau misalkan kita mengaksesnya dari file JavaScript. Oke, sudah terklik ya, ada dua file. Nah, kita akan buka dulu untuk HTML-nya, kemudian saya akan buka juga untuk JavaScript-nya. Seperti ini ya, ada dua. Nah, sidebar-nya akan saya kecilkan sedikit. Nah, biar lebih jelas ya. Oke, kita akan create dulu file HTML-nya. Saya akan buat basic tag HTML seperti ini. Oke. Nah, di sini ada tag CSS ya. Nah, ini akan saya hapus. Nah, ini akan saya hapus dan saya ganti. Ini akan saya ganti. Ini akan saya delete. Nah, saya akan ganti ini dengan akses script ya. Jadi untuk mengakses JavaScript, kita bisa langsung inline HTML. Caranya seperti ini. Nah, ini untuk mengakses kita bisa langsung inline seperti ini. Misalkan kita akan cetak console.log. Console, salah ya. Console. Nah, yang ini ya. Console.log. Misalkan saya mau cetak lognya, selamat datang. Kalau enggak, jangan lupa subscribe. Misalkan seperti ini. Oke, saya akan save dulu. Nah, ini sudah tersimpan ya. Supaya ini sidebar-nya tidak mengganggu, saya akan tekan escape dan saya akan tutup ya. Space, kemudian E. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke insert mode dan saya akan jalankan live server. Saya akan menekan Ctrl L untuk menjalankan live server. Lihat,
Sini sudah terbuka ya browsernya. Kita kalau misalkan ingin melihat pesannya, kita tinggal klik kanan, kemudian inspect. Nah, di sini masuk ke konsol. Nah, di sini ada muncul ya. Jangan lupa subscribe. Oke, ini yang tadi kita buat. Nah, itu kalau misalkan kita membuat script Java, tulis coding JavaScript inline HTML. Seperti ini hasilnya. Oke, saya akan buka lagi untuk sintaknya. Oke. Nah, cara seperti ini tidak akan kita pakai. Nah, saya akan memakai, ini akan saya remark ya. Oke. Kemudian saya save. Nah, sekarang kita akan menggunakan file .js. Kita akan panggil dengan cara sama, script. Nah, saya akan panggil script yang ini. Kemudian kita akan panggil source-nya dengan src. Nah, source-nya akan kita, salah ini ya. Script src. Nah, ini kurang T ini scriptnya, makanya nggak mau. Jadi kita salah ini. Ini harusnya ada T-nya, script. Nah, harusnya ada T-nya yang ini ya. Script, kemudian ini src. Nah, harusnya yang ini ya, src. Tuh. Jadi kurang T-nya. Kita akan ambil dari folder JS kan. Kemudian kita akan ambil script.js. Oke. Ini akan saya save. Oke. Untuk menandakan ini terpanggil atau tidak, kita akan masuk ke folder sini. Kemudian kita akan kasihkan console.log. Nah, sama kita akan buatkan di sini log. Nah, misalkan hello world. Nah, hello world seperti ini ya. Nah, setiap sintak JavaScript akhiri dengan titik koma. Nah, ini untuk akhir dari sebuah statement. Nah, ini untuk pengetahuan ya, wordingnya ya. Oke, ini sudah kita save. Kita coba lihat di sini. Nah, hello world-nya ini ya berhasil, tapi di sini ada error. Nah, untuk mengatasi error ini gampang. Kita tinggal masuk ke sini. Kemudian di sini kita tambahkan link. Nah, linknya jangan style set ya, tapi kita kasih link rel. Nah, relnya kita kasih shortcut shortcut. Nah, kita kasih shortcut icon. Oke. Kemudian tipenya ini nggak usah lah, tipenya kita kosongkan, kita hapus. Kemudian wrapnya juga kita hapus seperti ya. Nah, kita akan coba save. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini errornya sudah hilang ya, karena tadi tidak ditemukan icon untuk yang di pojok ini ya. Untuk yang di sini, nah ini kan harusnya ada iconnya, ini tidak ditemukan. Oke, itu untuk mengatasi biar nyaman aja, tidak kelihatan error ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai sintak yang ada di JavaScript ya. Nah, yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, setiap akhir statement saya akan catat untuk, nah di sini misalkan untuk remark pertama ya, kita akan tambahkan di sini remark untuk multi row. Nah, lihat sini, ketika saya enter, kemudian saya tutup, enter seperti ini, terus saya tutup, ini adalah remark. Nah, misalkan di sini saya akan kasih satu spasi. Nah, ini remark multi row. Nah, kita menggunakan remark multi row adalah seperti ini. Ini kita bisa gunakan untuk remark multi row. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan remark only satu row? Nah, dengan cara slash 2 kali sini. Ini remark satu row. Nah, seperti ini kalau remark satu row. Nah, kemudian
setiap akhir dari statement ini akhiri dengan titik koma seperti ini. Nah, saya akan tambahkan di sini sebagai pengingat ya. Akhir dari statement akhiri titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan spasi kosong juga yang tidak dianggap ini ya, misalkan seperti ini. Misalkan ini saya memiliki variabel let, misalkan seperti ini. Kemudian format, misalkan ini true. Nah, di sini kalau misalkan saya teruskan ke kanan, if, kemudian saya kasih kurung buka, if format, nah yang ini ya, jika format saya akan terus ke kanan, misalkan konsol, nah console.log, misalkan saya mau menambahkan ini contoh saja. Nah, seperti ini. Nah, setiap akhir dari statement ini dengan titik koma seperti ini ya. Nah, ini juga sama, setelah true, karena akhir dari sebuah variabel kita kasih titik koma. Nah, if, ini adalah untuk bracket, nanti kita jelaskan lagi ya. Ini ada juga untuk bracket. Nah, misalkan seperti ini kalau misalkan kita save jalankan, ini akan tetap jalan. Seperti ini ya. Tapi kalau misalkan ini saya save, dia langsung turun. Kenapa? Karena kita sudah memformat tipe dari file JavaScript ini sudah langsung auto format ketika di save. Jadi ini turun langsung otomatis ngerapihin sendiri. Nah, jadi saya tidak bisa menunjukkan untuk ke kanan tapi masih bisa jalan. Tapi ini kalau misalnya kita lihat, nah ini contoh saja muncul ya. Nah, jadi ada spasi ataupun tidak menjadi masalah untuk JavaScript. Misalkan ini saya kasih panjang spasinya ya. Di sini ada white space panjang seperti ini. Kemudian saya save. Nah, ini karena saya menggunakan auto format, dia langsung balik lagi. Ini sebenarnya tidak masalah sebenarnya ini ya. Kita panjangkan. Nah, ini juga balik lagi. Karena memang auto format, ini tidak akan jadi masalah. Ini akan tetap berjalan. Kayak itu kalau misalkan kita melakukan penulisan ya, blok setiap spasi kosong itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Spasi kosong diabaikan oleh JavaScript. Ya, keuntungannya kita bisa melakukan format dengan sangat baik ya. Jadi kita mau membuat yang rapi, ada indentasi, kemudian ada jarak, itu kita bisa jalankan dengan lancar tanpa adanya mengganggu programming language-nya ya. Oke. Kemudian kita juga harus tahu mengenai block script. Nah, block script itu sakupan antara buka dan tutup. Block script ini sih contohnya ini ya. Block script di JavaScript itu diawali dengan kurung buka seperti ini. Saya akan tuliskan di sini ya. Block script. Nah, diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup seperti ini. Ini block script. Nah, ini diawali dengan kurung buka dan kurung tutup seperti ini untuk kemudian format penulisan variabel. Nah, di JavaScript format penulisan variabel itu case sensitif. Jadi kalau misalkan saya memiliki variabel di sini huruf F besar, ini akan berbeda dengan format yang F kecil. Ini kalau misalkan saya save, kita reload, lihat di sini ada muncul error. Format tidak terdefinisi karena dianggapnya variabel yang berbeda. Nah, JavaScript ini menganggap sifatnya adalah case sensitif, mirip dengan Java ya. Java juga sama case sensitif. Jadi kalau misalkan kita membuat variabel, hati-hati, harus benar-benar sama huruf besar huruf kecilnya. Oke, sekarang udah jalan kembali. Nah, itu kalau penulisan format.
Kemudian kita juga ketika membuat variabel, kita tidak diperbolehkan menggunakan karakter khusus. Contohnya misalkan saya menggunakan for. Nah, ini tidak bisa menggunakan for. Kenapa? Karena for ini digunakan untuk sintak yang dimiliki oleh JavaScript. Ataupun menggunakan if, misalkan seperti ini. Ini juga sama. Ini akan jadi masalah nantinya. Karena if ini adalah karakter khusus atau kata-kata khusus yang dimiliki oleh JavaScript. Nah, seperti ini ada if nih. Ini juga nggak boleh. Untuk membuat variabel, usahakan gunakan yang bersifat umum. Dari A sampai Z huruf kecil bisa dipakai, A sampai Z huruf besar bisa dipakai, 0 sampai Z 9 bisa dipakai, atau karakter underscore dan dolar itu bisa kita pakai untuk variabel ya. Oke, kita menggunakan format. Nah, di sini akan saya tambahkan penulisan variabel. Oh, sorry. Ini akan saya tambahkan spasi. Nah, seperti ini. JavaScript case sensitive. Nah, kemudian yang ke selanjutnya, yang keenam, kata kunci pembuatan variabel ya. Pembuatan variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus. Menggunakan karakter khusus. Nah, contohnya bagi. Nah, bagi seperti ini, kemudian tambah, ini tidak boleh digunakan ya. Yang boleh digunakan hanya dolar dan underscore. Nah, yang lainnya jangan digunakan. Itu untuk menghasilkan nanti yang tidak error ya. Nah, itu untuk penulisan di JavaScript untuk basic ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang pertama tadi cara penulisan JavaScript bisa inline HTML ataupun kita membuatkan file .js untuk JavaScript. Nah, kemudian kita juga bisa membuat komentar atau membuat remark ya. Remarknya bisa multi row seperti ini ataupun yang hanya satu row saja dengan slash seperti ini. Kita bisa gunakan itu. Kemudian setiap akhir dari statement itu digunakan titik koma. Nah, seperti ini ya. Itu untuk menandakan akhir dari sebuah statement. Kemudian spasi kosong seperti ini, ada white space. Kalau misalkan panjang itu tidak masalah bagi JavaScript. Script akan tetap dijalankan dengan lancar. Nah, spasi ini akan dianggapnya tidak berlaku, tidak mempengaruhi ya. Kemudian block script. Nah, block script ini diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Nah, kemudian penulisan variabel tadi sudah dijelaskan ya. Jadi tidak boleh menggunakan karakter khusus dan kata-kata khusus yang digunakan sebagai key programming JavaScript. Itu juga tidak boleh ya. Nah, terus juga JavaScript ketika penulisan variabel itu case sensitif. Jadi dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Oke, kemudian JavaScript juga kita bisa jalankan untuk tadi ya, ketika terjadi error kita bisa jalankan di sini dan kita bisa untuk icon tadi bisa kita selesaikan dengan menambahkan ini. Ini hanya error ya, tidak penting lah, tidak terlalu penting. Tapi ini mengganggu kalau misalkan kita lihat ada error. Oke, kurang lebih seperti itu di tutorial kali ini ya. Nah, kali ini kita masih dasar-dasar mengenai JavaScript. Nah, kita masih pengenalan mengenai untuk sintak di JavaScript ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak menjadi penghalang ya buat teman-teman untuk terus belajar JavaScript. Karena ini awal-awalnya sudah mengerti bagaimana cara menulis script untuk JavaScript, menulis coding untuk JavaScript ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.